Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada para bapak dan ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu mari kita panjatkan rasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga pada saat ini kita masih dapat memenuhi panggilannya, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah di dalam bulan suci Ramadan, yang pahalanya yaitu apabila orang melaksanakan sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat semalam suntuk, dan mendapat pahala lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru pahala sholat sunnah subuhnya tadi, belum sholat subuhnya seperti apa nanti kita bisa merasakannya bila kita sudah berada di alam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga kita selalu kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah beliau dan mengamalkan sunnah-sunnahnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu jamaah subuh yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami sayangi, pada kesempatan pagi ini yaitu materi yang akan kita pelajari bersama adalah larangan berzina, larangan membunuh dan murtad. Ini adalah nomor hadis yang ke-14 dari kitab Arba'in Nawawi karena membuat karya Abu Zakaria An-Nawawi Al-Bandari. Kita bacakan suatu Fatihah untuk beliau. Alaihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadis yang ke-14. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wa tariqu lidinihil muqaniqu bil jama'ati. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah bersabda, tidak halal dari seorang muslim kecuali dengan satu di antara tiga alasan, yaitu orang yang telah menikah berbuat zina, jadi jiwa dibalas dengan jiwa, yaitu an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, artinya pembunuhan. Dan orang yang murtad dari agamanya, memisahkan diri dari al-jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada beberapa poin yang kita pelajari bersama, itu yang pertama tadi, yang boleh dibunuh yaitu orang yang sudah menikah lalu dia melaksanakan atau berbuat zina atau dia selingkuh dengan orang lain, baik itu perempuannya atau laki-lakinya yang selingkuh. Itu hukumannya adalah dibunuh. Dengan cara bagaimana? Kalau orang berzina, dengan cara dirajam. Dirajam itu digali tanah, kemudian orang itu dimasukkan setengah badan, dikubur setengah badan, dari pusar ke atas itu terlihat, kemudian dilempari dengan batu sampai mati. Itu hukuman yang diterapkan dalam syariat Islam. Dan kalau kita di Indonesia ini ya tidak berlaku itu. Kalau kita mungkin ya bekerja di luar negeri itu, walaupun kita orang sini kalau di Mekah sana ya, akan mendapat hukuman seperti itu ya.
karena sesuai dengan syariat Islam akan dirajam. Kemudian zina ini ada dua golongan, yaitu zina muhsan dan ghair muhsan. Zina muhsan tadi yang dirajam karena sudah menikah. Kalau ghair muhsan adalah seorang yang berzina tapi belum pernah menikah atau belum pernah berhubungan intim. Ya. Kalau yang belum menikah, hukumannya dicambuk 100 kali. Ini bagi orang yang berzina tapi belum pernah menikah melakukan perzinahan, ya, itu hukumannya adalah dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan dari daerahnya selama 1 tahun. Setelah dihukum, dicambuk, kemudian diasingkan, disuruh pergi dari kampung dengan jarak paling minimal paling sedikit 84 kilo. Jadi kalau kurang dari situ belum memenuhi syarat, belum sah, pengasingannya belum sah. Jadi diasingkan lebih dari 84. Kalau sini Surabaya sudah ada dan lebih 90 kilo dan lebih. Pokoknya dengan syarat seperti orang yang boleh menjamak sholat atau mengerjakan sholat itu lebih dari 84 kilo. Itu hukuman bagi orang yang berbuat zina tapi belum pernah menikah, diasingkan. Kemudian bagaimana kalau yang melaksanakan zina ini di bawah umur, belum balik? Hukumannya separuh dari orang yang dewasa yang balik tadi. Kalau misalkan masih belum balik, umur 12 atau 13, ya, maksudkan zina ini dicambuk separuhnya tadi, berarti berapa? 50 kali cambukan, kemudian diasingkan selama setengah tahun, separuhnya dari orang dewasa. Kemudian yang kedua tadi yaitu wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, membunuh balasannya dibunuh. Ini juga ada beberapa perbedaan. Membunuh dengan sengaja, membunuh dengan sengaja, ya balasannya dibunuh, sama-sama. Tadi jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas nyawa. Bagaimana kalau tidak sengaja? Tidak sengaja misalkan dalam kendaraan nabrak, itu kan tidak sengaja, ya. Kemudian meninggal, ini dendanya banyak sekali, dendanya 100 ekor unta, ya, 100 ekor unta. Itu kalau tidak sengaja, ataupun bisa dibebaskan karena keluarganya memaafkan. Tadi juga boleh. Yang pertama tadi yang dibunuh itu juga bisa dibebaskan karena keluarganya, ahli warisnya itu membebaskan atau memaafkan, itu bisa bebas. Kemudian yang ketiga itu murtad, keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam itu banyak sekali model-modelnya. Ada yang terus terang pindah dengan agama karena tertarik dengan sembako misalkannya di daerah-daerah pedesaan di Malang Selatan, katanya banyak pemurtadan yang dilakukan oleh saudara kita dari orang-orang Nasrani. Itu ngiming-ngiming istilah itu, memberi bantuan, memberi beasiswa dengan syarat dia mau bela agama, itu murtad. Nah itu kalau disuruh kembali nggak mau, nah ini boleh dibunuh. Dalam syariat Islam ini yang kita boleh dibunuh. Kamu murtad, kamu harus kembali. Gak mau, boleh dibunuh. Ini dalam keterangan kitab itu begitu. Tapi berapa lama diberi kesempatan untuk kembali? Para imam ini berbeda pendapat. Ada yang sekian, tapi menurut Imam kita Syafi'i, Imam Syafi'i adalah 3 hari. Kalau tidak mau kembali kepada agama, ada yang murtad yang tidak terasa, misalkan melecehkan agama, menganggap sholat itu tidak wajib, ya. Sholat itu tidak wajib, yang penting udah ma'rifat, sudah ini bisa murtad. Dan kalau tidak mau bertobat, ya tadi selama 3 hari nggak mau kembali, bisa. Ataupun dalam istilah sunnah, misalkan kamu potong kuku ini sunnah, saya nggak mau, misalkan. Walaupun Nabi datang menyuruh saya di sini, saya tidak mau, ini murtad.
melecehkan agama karena ucapan seperti itu. Ya. Sekali lagi, kamu potong kuku dulu, potong kuku sunnah. Halah aku mau, masa sunnah aku mau, masya Nabi Muhammad tekon akhirnya aku tekon aku mau, nah itu bisa murtad. Makanya hati-hati dengan ucapan. Jadi ucapan kita sendiri jangan agama ini dibuat pengguru-guruan, ya, dibuat guyonan. Seperti misalkan pereng-perengan kok jangan dengan menyebut nama Allah, misalkan apa itu buat suatu kejutan dengan mengucapkan alhamdulillah dapat ini, ternyata tidak, itu bohong dengan menyebut nama Allah. Kita hindari. Kalau kadang-kadang ada seliweran di WA itu ada ya guyon-guyonan dengan agama, itu jangan ikut-ikut share, takut terjatuh dalam perbuatan murtad. Ya. Ini tadi kenapa orang bisa meninggalkan sholat? Nah, ini karena ya malas. Kalau karena malas ini lain lagi. Kalau karena keyakinan ya sholat itu tidak wajib, itu murtad. Tapi kalau dengan tidak melakukan sholat karena malas, ini lain. Lalu bagaimana kita sebagai orang tua untuk menjaga anak-anak kita, cucu kita supaya dia mau melaksanakan sholat? Di dalam hadis ada yang mengatakan bahwa anak itu disuruh belajar sholat sejak umur 7 tahun. Kemudian umur 8 tahun, 10 tahun kalau tidak mau boleh dicambuk, ya, dipukul, yang tidak akan menimbulkan bekas. Ini kalau umur sekarang anak umur 7 tahun baru disuruh, ini menurut logika ya sangat sulit. Ada suatu pengalaman menyuruh anak sholat itu ketika masih PAUD, itu sangat efektif, penuh dengan kesabaran kita. Contoh ya, anak umur PAUD berapa? 4 tahun ya, 4 tahun, 5 tahun. Itu kalau pagi, ya kalau perempuan diberikan mau kenal, biar senang. Yang baru, biar senang. Ini tuh tak berikan mau nanti sholat ya subuh. Bangunnya jam berapa? Biarkan, nggak usah dipaksa bangun. Begitu bangun, digelarno sajadah ning kasure, lalu dimasuk mau kenal dipakai nih, biarpun masih korek, jangan disuruh kudu. Ini latihan. Dia akan senang dan melakukan sholat seperti ibunya pakai rokok cantik, baru senang. Laki-laki pakai kopiah, pakai sarung, tiba-tiba pakai baju koko, suruh sholat, biarpun belum wudu. Ini besok lagi kita bangun, sabar bangun, ini bangun juga bangun, wis tak apa-apa, kon sholat subuh. Ini sholat subuh. Seperti latihan puasa itu. Puasa itu anak TK itu, kalau saya dulu anak saya TK itu bangun dan nampak suruh sahur kamu. Dia kan bangga, aku sahur gitu. Sahur itu bangga bagi anak. Walaupun jam 6 pagi suruh sahur, nanti kamu kosong beduk nanti buka. Sudah, dia nggak jajan, biasanya jajan sudah berapa kali karena nggak puasa. Karena puasa dia bisa menahan jajanannya, itu latihan anak. Begitu sholat nanti setelah dia terbiasa tanpa disuruh, kita bisa melakukan sholat subuh, ya baru ditambah sholat duhur. Sholat duhur gitu, walaupun lewat waktu, ya saat ini, saat beri sholat dulu. Sholat dulu sebentar, nggak usah disuruh wudhu, sekali lagi, nggak usah disuruh wudhu. Yang berat itu wudhu. Seperti ulang kita aja kalau subuh itu lah berat sekali, karena apa? Harus menyentuh air, harus lauk, harus wudhu. Adem sisa hawanya akan males gitu. Anak-anak juga begitu, disuruh wudhu itu sulit, makanya disuruh sholat saja. Sholat ini ringan. Kalau sudah subuh tadi sudah tanpa disuruh, ya mungkin butuh waktu berapa bulan, nggak apa-apa, yang penting telaten, ya biar nanti setelah dewasa tidak meninggalkan sholat. Subuh sudah bisa bangun sendiri tanpa disuruh, sudah sholat sendiri. Duhur disuruh, itu diingatkan HP jamaah itu HP-nya diletakkan dulu, sholat dulu, cepat-cepatan, tak apa-apa itu. Besok duhur sudah tanpa disuruh melaksanakan sendiri, ditambah dengan asar sudah maghrib sudah berarti isya, dan seterusnya. Nanti umur 10 sudah terbiasa. Bahkan ketika sudah SMA, SMP, kemudian bermain dengan teman-temannya, ini bisa memimpin, terbiasa. Ayo sholat dulu. Ini mohon maaf, tidak pernah saya alami. Ini kalau anak saya itu pergi bersama teman-teman,
orang tuanya laporan sama saya, Pak, kalau anak saya ini bermain dengan anak bapak, saya nggak khawatir Pak, karena anak bapak ini selalu mengingatkan sholat, ayo sholat gitu, mengingatkan sholat kepada anak saya nggak apa-apa diajak kemana anak saya, yang penting sama anak bapak saya senang, karena anak bapak ini senangannya milih sholat, ya. Karena saya melatihnya seperti itu dulu, ya subuh, ya tadi subuh tak suruh sholat apa adanya, tak korek-korek masih banyak kata sikap terus mau tidur lagi terserah, yang penting sudah sholat subuh itu. Membiasakan dari PAUD, TK juga nggak apa-apa. Kemudian untuk menjaga supaya agar tidak membunuh, ya ini tadi kita suruh mendengarkan hukumannya membunuh, hukumannya berzina, ya. Kalau berzina ini ada istilahnya jalur langit, jalur doa, kita doakan. Kalau masih bayi kemudian diakikah itu, anak bayi umur berapa itu, 7 hari, umur 1 bulan, dipegang kepalanya, bacakan surat Inna Anzalna, dipegang hubungannya, bacakan Inna Anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sampai selesai. Kemudian dipegang dadanya, bacakan alam nasrah, alam nasrah. Ini manfaatnya apa? Pada waktu dipegang kepalanya, dibacakan Inna Anzalna, ini akan dibimbing oleh Allah, akan dilindungi dari perbuatan zina, tidak akan melakukan perbuatan zina. Kemudian didoakan, dibacakan surat An-Nasrah ini supaya anak selalu diberi kesehatan, tidak sakit-sakitan, tidak gampang batuk, tidak gampang pilek-pilek dan masuk angin dan sebagainya. Ini diantaranya. Kemudian agar tidak murtad, ya, tapi jangan murtad, karena murtad itu pahalanya kita akan terhapus. Kemudian kalau sampai mati tidak kembali kepada agama Islam, maka dia akan masuk neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi masalah pembunuhan tadi, wala taqtulun nafsa allati halallahu illa bil haqq. Ini dari surat Al-Isra ayat 23, yaitu dan janganlah membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Ya, alasan yang benar apa? Kok Islam kok gak mau membunuh itu? Ya Allah sudah memberi batasan-batasan, sudah memberi hukum. Ini loh, nek kamu membunuh ya dibunuh, nek kamu berzina hukumnya seperti ini, nek kamu tidak sengaja seperti ini. Sudah, ya kita juga harus menjaga keluarga kita, menjaga diri kita agar dapat terhindar dari perbuatan ini, perbuatan al-kabair, dosa-dosa besar. Hukumannya adalah 3 poin ini. Mudah-mudahan kita bisa, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita bisa dijauhkan dari hal-hal 3 ini. Amin ya rabbal alamin. Lebihnya mohon maaf. Kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah, kalau ada salahnya itu dari saya, dari kebenaran saya sendiri. Itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amahu wa yukafi'u mazidan ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min sinatul afat wa taqdir bi jamil hajat wa tutahhiruna min jami'i sayyi'atil fa'ul tuballighuna bi asrahu ya min jamil khairat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana jabbalana min al-ilmi wal khair wa la taj'al min Allah selaka ridha wal jannah wa na'udzu bika min syahhadat. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbu al-'afwa wa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allah